Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah kecerdasan buatan atau artificial intelligence bagian praktikumnya. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang untuk memenuhi tugas kami atau lebih tepatnya memenuhi ujian akhir praktikum kami. Oke, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Berikut ini adalah judul yang kami ambil atau kelompok kami ambil, yaitu menentukan lokasi strategis pembangunan minimarket dengan metode Induction Decision Tree atau ID3. Selanjutnya di sini ada anggota kelompok, yaitu saya sendiri Arya Rahman dengan NIM 34112111037, dan sekaligus perkenalan dari teman-teman semua, yaitu Perkenalkan, nama saya Perian Afsa Hidayat dengan NIM 051. Perkenalkan, nama saya Septian Yuda Nailendra dengan NIM 038. Perkenalkan, nama saya Dwi Bintoro di Sekarang dengan NIM 048. Dan saya Rizal Zulkifli dengan NIM 056. dilanjut. Untuk selanjutnya di sini ada yang namanya deskripsi studi kasus. Untuk deskripsi studi kasus di sini, eh, kami kenapa mengambil ini, yaitu pertama, pertumbuhan penduduk selalu bergerak secara eksponensial, sehingga pada saat ini jumlah populasi manusia sudah sangatlah banyak. Kebutuhan pokok atau sekunder tentunya selalu melekat terhadap setiap manusia. Dan tentunya kebutuhan pokok ini bakal ada di dalam sebuah minimarket, dan minimarket adalah salah satu pilihan penyedia kebutuhan pokok tersebut atau sekunder yang banyak digemari oleh karena itu lokasi dari pembangunan minimarket itu sendiri sangat penting untuk lebih bisa memenuhi kebutuhan manusia, dan dari segi bisnis pun ini sangat penting untuk mendapatkan pemasukan yang lebih besar. Lalu eh, sok, ya. Dan di sini ada berikut terdapat indikator induction dari Decision Tree. Yang pertama itu ada jumlah minimarket, lalu yang kedua populasi warga, ketiga rentang ekonomi, keempat intensitas aktivitas masyarakat, yang kelima ada lahan parkir, dan terakhir ada akses lokasi. Lanjut ada metode pemilihan. Baik, di sini ada metode. Metode induksi decision tree adalah salah satu teknik dalam pembelajaran mesin yang digunakan untuk membuat model prediksi berdasarkan serangkaian keputusan atau aturan yang diperoleh dari data latihan. Dalam metode ini, pohon keputusan dibangun secara bertahap dengan memilih atribut terbaik untuk membagi data menjadi subset yang lebih kecil. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menciptakan model yang mudah dipahami dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan fitur-fitur yang ada pada data. Baik, selanjutnya akan dilanjut di bagian kode, dan untuk bagian kode akan dimulai oleh teman saya, Ferdian, untuk memulai penjelasannya. Baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian kode di mana kita mengimport beberapa library seperti Pandas, NumPy, Math, Node, Render Tree, dan kita mengimport Tinker juga. Di mana di sini terdapat fungsi ID3 yang membawa parameter data yang merupakan data latihnya, lalu target yang merupakan atribut target yang akan diklasifikasi nantinya, dan atribut yaitu atribut yang ada pada target tersebut, pada data tersebut. Di mana kita untuk mengecek yang terbaik kita menyimpan dulu hasil unique targetnya itu dengan menggunakan hasil dari metode unik dan membawa parameter data target. Lalu jika panjang unit targetnya sama dengan 1, maka akan mereturn unit targetnya itu 0. Lalu sedangkan panjang atributnya itu tidak sama dengan 0, maka kita akan mereturn data targetnya itu dalam mode mode 0. Lalu kita melakukan kalkulasi informasi masing-masing gain, di mana setiap entropinya itu
kita dihitung menggunakan metode entropi dengan membawa parameter data yang menargetkan pada targetnya yang akan diklasifikasikannya. Lalu kita buat inisialisasi dulu di mana gennya itu merupakan array kosong. Kita lakukan perulangan atribut di mana atributnya itu sebagai pencacah dari variabel atribut. Kita inisialisasi juga bikin variabel entropi A sama dengan 0, terus kita lakukan perulangan, kita lakukan perulangan value di mana value ini hasil setiap nilai dari at- eh, nilai dari setiap atribut yang ada pada data kesekian tersebut. Lalu kita buat subset merupakan sisi data yang mana eh, data dari value setiap atributnya. Lalu kita eh, menghitung entropinya, di mana entropi A-nya itu akan terus bertambah increment berdasarkan panjang subsetnya dibagi panjang data dikali entropi setiap targetnya. Lalu kita hitung juga gain atributnya. Jadi gain itu total gain dari atribut tersebut ialah entropi S dikurangi entropi A. Lalu kita akan memilih atribut dengan informasi gain tertinggi di mana disimpan ke variabel base atribut menggunakan metode max untuk mencari nilai tertinggi dari gain yang mana case-nya itu sama dengan gain titik get. Lalu dilanjutkan oleh teman saya Dewi Wahyu Kuncoro. Lalu di sini ada membuat subtray yang dimana tree sama dengan base attribute yang di sini ada perulangan menggunakan for value in np unique dengan data dan base attribute dan juga ada subset, subtree dan tree juga seperti sama seperti yang tadi. Lalu di sini ada define entropy function, ada def entropy dalam kurung data values count unique. Terus sampai return entropy. Lalu ada run id3 algorithm yang dimana def run underscore id3 yang mengandung atribut jumlah minimarket, populasi warga, rentang ekonomi, intensitas aktivitas masyarakat, lahan parkir, dan akses lokasi. Targetnya ada strategis. Baik, dilanjut di sini sebelumnya ya ada load data. Jadi di sini tuh maksud load data tuh kita nge-read sebuah Excel. Di sini ada read Excel, di mana read Excel itu kita nyari satu file dengan nama data latih minimarket.xlsx. Jadi ini disesuaikan dengan data latih yang kita miliki itu dalam file apa. Dan itu tuh karena bentuknya kayak gini, berarti harus dalam bentuk satu folder. Dan atribut yang tadi sudah dipakai itu nanti yang bakal diakses sama kode atau sama komputer ke dalam si Excel yang sudah kita buat tadi. Dilanjut, nanti di sini ada root node. Seperti yang kita ketahui ya, untuk dalam tree di informatika atau dalam IT itu tree pohon yang kita ketahui itu berbeda dengan pohon pada umumnya. Apa yang membedakan? Di mana root atau akar di pohon informatika itu beradanya di atas, sedangkan root di dalam pohon yang pada umumnya itu adanya di bawah, dan leaf itu sendiri yang bakal menjadi ujung dari si tree-nya. Dan biasanya untuk leaf di pohon informatika itu beradanya di paling bawah, atau di sekarang kita bisa bahasnya itu di paling ujung. Di sini kita ada sebuah metode. Di sini metodenya dalam bentuk prosedur. Metode dalam bentuk prosedur, di sini nama metode itu ada on button click. Di sini tuh jadi kalau kita mengklik sebuah button yang sudah disediakan, nanti di sini tuh akan menampilkan form data, jumlah minimarket, selected jumlah minimarket disesuaikan dengan ada yang ada pada dalam dataset. Lalu ada populasi warga, langsung di sini ada selected. Sesuai ini semuanya untuk titik gitu menyesuaikan dengan atau mengambil data yang ada dalam data latih atau yang kita taruh di data latih minimarket.xlsx. Nanti di result itu diisi fill form and test. Nanti kita manggil sebuah metode yang di atas. Pokoknya nanti ada kita pakai fill form and test, dan nanti di sini untuk parameter itu ada form data dan juga tree sesuai yang kita buat. Dilanjutkan oleh teman saya, Septian.
Baik, di sini ada membuat GUI menggunakan Tinker. Ada root, kemudian ada root title, lokasi strategis, kemudian ada label dan opsi untuk jumlah minimarket. Di sini ada label jumlah minimarket, label root text jumlah minimarket. Kemudian ada option jumlah minimarket sedikit, sedang, dan banyak. Kemudian di sini ada eh, select population warga. Label populasi warga, di sini ada label root text populasi warga. Kemudian option populasi warga ada sedikit, sedang, dan banyak. Kemudian di sini ada untuk pilih rentan ekonomi, ada label rentan ekonomi, label root text rentang ekonomi. Kemudian ada option jumlah rentang ekonomi, ada rendah, sedang, tinggi. Kalau mana-mana orang tuh aktivitas masyarakatnya. Lalu di sini ada select intensitas aktivitas masyarakat, label tentang intensitas aktivitas masyarakat sama dengan label root text intensitas aktivitas masyarakat. Dan di sini ada option intensitas aktivitas masyarakat dengan dalam kurung sepi, sedang, ramai. Select intensitas aktivitas masyarakat string par dalam kurung root. Lalu select intensitas aktivitas masyarakat set option intensitas aktivitas masyarakat. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu sini ada untuk lahan parkir di mana dengan label lahan parkir, di mana option lahan parkirnya itu terdapat cukup luas. Jadi pilihannya itu ada cukup dan luas. Nah, lalu ada selected lahan parkir, selected lahan parkir. Nah, di sini maksudnya selected lahan parkirnya itu kita mengambil nilai dari option pilih option lahan parkir. Jadi diambil dari yang mana kayak interior yang cukup atau yang luas. Lalu ada pilih akses lokasi di mana labelnya merupakan akses lokasi di mana pilihannya terdapat mudah dan sulit. Lalu syarat akses lokasi akan mengset dari opsi akses lokasinya. Selanjutnya ada tombol untuk mengecek lokasi strategis di mana button cari merupakan sebuah button yang teksnya itu atau si foregroundnya itu cek lokasi lokasi strategis di mana di sini terdapat di baris ke-6 row 6. Lalu output text. Nah, di mana output text-nya ini nanti akan menampilkan hasil dari resolusi yang pada saat si buttonnya itu diklik akan memanggil mengeksekusi fungsi field form and test. Nah, lalu sini ada depth filter di mana untuk membangun tree-nya di mana kita membawa parameterization object dan parentnya itu sama dengan kosong. Kita akan melakukan perulangan dengan variabel penjelasan k dan p pada JSON JSON underscore object dan menggunakan metode items di mana node-nya itu sama dengan node yang membawa parameter k dan parent-nya itu adalah parent. Lalu kita jika dia itu instan dan maka build tree akan dipanggil dan akan mengeksekusi metode build tree kembali dengan cara rekursif tadi sembari membawa parameter p dan parentnya itu sama dengan node. Jika tidak maka node-nya itu eh, membawa parameter p dan parentnya itu sama dengan node. Lalu di sini ada function untuk mengetes hasil dari apa yang kita inputkan untuk mengecek apakah dia itu masuk mana dengan metode fill form and test di mana membawa parameter form data yang mana tadi form datanya itu sebuah form yang sudah kita isikan apa saja yang kita pilihkan. Lalu dengan membawa parameter t. Nah, parameter t-nya itu merupakan sebuah model yang sudah kita buat dengan data latih tersebut. Di mana current node-nya itu sama dengan t dan kita akan melakukan terus berulang sama dia itu instan dengan bawa parameter current node di mana atributnya itu sama dengan list list dari current node dengan membawa kuncinya, lalu atribut value-nya itu sama dengan
form data as atribut. Jadi atribut value-nya itu setiap value dari atribut yang kita pilih di dalam form isi pilih apa saja si value-nya itu. Gimana current node-nya itu sama dengan current node yang atribut kita pilih tuh kita kita pilih lalu membawa metode get yang akan mengambil nilai atribut value-nya. Jika current node-nya itu sekarang itu tidak ada, maka akan mereturn bahwa tidak bisa determinasi kelas berdasarkan input yang diberikan dan akan mereturn jika berarti kalau misalkan si current node-nya itu tidak kosong, berarti kita akan mereturn si current node yang berdasarkan di mana hasil dari ngambil nilai value dari atribut si current node tersebut, di mana fungsi run identity untuk mengeksekusi dari metode identity run identity tersebut. Untuk demonya mungkin akan didemokan oleh Arya teman saya. Baik, sekarang kita akan langsung mulai ke bagian demo dari program yang telah kita buat. Di sini kita akan demo si program ini. Yuk, kita di sini menggunakan konsep dari GUI atau Graphic User Interface. Jadi di sini untuk pengecekannya kita bisa langsung sesuaikan dengan eh, apa yang kita inginkan dalam sebuah tampilan. Jadi di sini kita pakainya drop down atau pakainya tipe drop down. Kenapa? Takutnya ada kesalahan dalam pembacaan dan juga takutnya ada beberapa case sensitif yang dalam penulisan di sini nanti yang membuat program error. Oleh karena itu kita buat drop down karena memang ketentuan parameternya itu sudah ditetapkan oleh kita sendiri. Di sini untuk ketentuan di jumlah minimarket itu ada sedikit sedang banyak. Lalu di populasi warga itu ada sedikit rendah, sedikit sedang banyak juga di rentang ekonomi di sini ada rendah, sedang tinggi, lalu di sini juga ada di intensitas aktivitas masyarakat itu sepi, sedang ramai, lahan parkir cukup luas. Jadi di sini tuh jumlah minimarket tentunya kita ngecek di daerah tersebut ada berapa minimarket sih. Lalu di sini ada populasi warga dan kita cek nih populasi warga di situ ada berapa banyak. Lalu di sini juga ada rentang ekonomi. Di sini rentang ekonomi kita ngecek nih barang apa aja sih mungkin yang nanti bakal cukup laku di sini karena kan mungkin kalau memang kemahalan harga-harga yang ditetapkan itu tidak sesuai dengan apa yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat tersebut sendiri. Lalu untuk intensitas aktivitas masyarakat, kita ngecek nih di sini orang-orang tuh sering bergerak atau beraktivitas di sekitar tersebut tuh sering atau tidak itu. Lalu untuk lahan parkir ya tentunya ini pasti berhubungan atau berkaitan langsung dengan posisi jalan. Kalau memang di posisi jalan besar, tentunya kita harus memiliki lahan parkir yang cukup atau luas itu. Itu disesuaikan dengan nanti akses lokasi itu sangat mempengaruhi. Nanti kita di sini coba di jumlah minimarketnya sedikit ya, Sedikit sedikit. Terus untuk populasi warganya kita coba di banyak. banyak. Terus nanti di sininya sedang, kita cobain di sedang. Terus ini cukup langsung cek lokasi start. Sedang. Bentar, sedikit sedang. Nah, untuk di sedikit, sedang cukup mudah itu di sini menghasilkan eh, dengan atribut jumlah minimarket yang sedikit, populasi warga yang sedang, rentang ekonomi yang sedang, intensitas aktivitas masyarakat yang sedang, lahan parkir yang cukup, akses lokasi yang mudah, daerah tersebut dapat dikatakan strategis untuk membentuk sebuah minimarket. Sedang. Nah, di sini kita eh, kita kan belum tahu ya bentuk terinya seperti apa. Mungkin kalau kita mau lihat bentuk terinya seperti apa, bisa kita cek di sini. Oh, di sini gitu. Yang tri 2 tuh udah pakai Tinker belum sih? Eh, kita cek di sini untuk hasil terinya seperti apa.
Nah, ini bentuk hasil tree yang sudah dibuat dari dataset yang berikut. Cuman di sini tuh sebenarnya programnya mirip dengan yang tadi sudah dibuat. Cuman di sini tuh lebih ke tampilannya tuh lebih ke cuman sebuah terminal, bukan untuk dalam bentuk grafik user interface gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi ujian praktikum kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami dan umumnya bagi rekan-rekan atau bagi eh, rekan asisten dosen dan juga dosen pengampu. Eh, Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.